Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, acara rutin diskusi santai ringan tentang pelayanan kita sehari-hari di bidang obstetri dan ginekologi. Acara ini persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER bekerja sama dengan POGI dan IDI Surabaya dan juga menghadirkan narasumber dan moderator dari staf dari Rumah Sakit Universitas Airlangga dan Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo. Dan hari ini adalah seritas yang ke-199 yaitu dari divisi onkologi ginekologi. Judulnya lumayan menarik. Jadi tentang pelayanan kanker ginekologi, jadi mulai deteksi dini, jadi faktor risikonya, dan juga mungkin usaha-usaha preventifnya. Dan telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu para ahli di bidang obstetri ginekologi, utamanya di ginekologi, yaitu yang pertama guru kita semuanya, yaitu Dr. Sunyoto, spesialis obgyn, subspesialis onkologi ginekologi. Selamat pagi, Dok. Selamat Kemudian, pagi, Dr. Seto. terima kasih Dok Sunyoto, sampun rawuh. Dan juga dua narasumber kita yang tentunya kompeten di bidangnya. Yang pertama yaitu Dr. Hari Nugroho, spesialis obgyn konsultan onkoginekologi, dan juga Dr. Mandono Bobowo, spesialis obgyn konsultan onkoginekologi. Dan seperti biasa, kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk bisa memanfaatkan fitur Q&A untuk bertanya pada dua narasumber dan juga moderator kita hari ini, atau bisa melalui kolom chat, dan juga mungkin yang paling nyaman kalau bisa bertanya langsung yaitu raise hand supaya nanti bisa diskusi langsung dengan kedua narasumber dan juga moderator. Dan sekali lagi mungkin mengingatkan ini adalah seritas yang 199, jadi tentunya setelah ini kita akan merayakan seritas yang ke-200. Kami dari panitia atas mengharapkan atau mengundang seluruh sales sekalian untuk hadir di acara TAS edisi spesial di edisi TAS yang ke-200 yang akan kita laksanakan secara offline di Hotel Haris Gubeng, Surabaya pada tanggal insya Allah 9 Maret 2025 hari Minggu pukul 1 siang sampai nanti kita akhiri dengan acara buka bersama. Jadi monggo, mungkin saya yakin flyernya atau tautannya sudah ada di WA grup masing-masing, bisa mendaftar supaya kita bisa berkumpul dan diskusi bersama. Ada banyak topik menarik dari kelima divisi Obgyn dan juga ada tambahan topik menarik juga dari segi etik medikal dan juga mungkin insya Allah dari segi asuransi dari profesi. Demikian, mungkin tanpa memanjang waktu, mohon maaf hari ini Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen berhalangan hadir karena ada kegiatan yang lain, sehingga acara langsung kami serahkan ke Dr. Sunyoto selaku moderator. Monggo, Dok. Baiklah, terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat semuanya ya. Pertama, terima kasih saya ucapkan pada panitia yang telah memberikan kesempatan saya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian kepada panitia, Dr. Seto dan teman-teman, terima kasih juga yang telah dengan setia mengawal acara ini sejak awal sampai saat ini yang ke-199 kalau tidak salah. Semoga amal ibadah saudara sekalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga ingin menyapa para peserta yang sudah sangat setia yang mengikuti acara ini. Ya, harapan kita adalah kegiatan ini akan memberikan banyak manfaat kepada kita sebagai dokter, terutama dalam hal meningkatkan pelayanan kita terhadap
pasien-pasien atau masyarakat sekitar kita. Terima kasih juga saya sampaikan sapaan saya kepada para senior. Hari ini Ketua Departemen dan Kepala KSM apa tidak hadir ya? Iya, iya dok. Sedang ada kegiatan dokter Pramana, jadi mohon izin untuk acara bisa dimulai langsung. Selamat aja pada mereka semua. Juga Ketua POGI kita Dr. Muhammad Yusuf ya. Iya, dari dokter Budi Pras, kebetulan mungkin juga sedang berkegiatan, jadi monggo bisa langsung sesi diskusinya dokter Sunyoto. Iya, baiklah kalau gitu ya kita enggak berpanjang lebar. Jadi hari ini seri ke 199 topik kita adalah mengenai faktor risiko kanker ginekologi dan strategi eh, strategi untuk mendapatkan untuk eh, mengidentifikasi faktor risiko dan mendeteksi dini ya. Eh, Sehingga kalau kita bisa menemukan segala penyakit itu kalau dalam fase yang dini maka penanganannya tentu akan sangat optimal. Ya itu yang kita harapkan. Baiklah kita tidak berpanjang lebar. Kita lanjut aja mulai eh, pada kedua narasumber untuk memulai paparannya mengenai hal ini tersebut. Pertama saya minta Dr. Hari Nugroho, kemudian akan dilanjutkan nanti Dr. Primantono Prabowo. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Seto, senior saya. Terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya share sedikit dulu tentang evidence terakhir ya untuk memacu diskusi nanti ya. Jadi saya bicara tentang faktor risiko kanker ginekologi dan strategi pencegahan dari identifikasi hingga tindakan preventif. Jadi memang kanker ginekologi luas sekali yang saya paparkan di sini yang sudah teridentifikasi secara statistik faktor risikonya ada. Kalau tidak ada berarti belum teridentifikasi atau mungkin masih random ya. Jadi nomor satu, cervical cancer itu ada dua, ada yang HPV related, ada yang non HPV related ya. Jadi kalau HPV related itu nomor satu itu aktivitas seksual dini, kemudian pasangan seksual lebih dari satu, pasangan seksual dengan resiko tinggi, riwayat STD, hamil muda, anak eh, lebih dari tiga dan aterem, kemudian riwayat kanker vulva dan atau vagina, dan adanya imunosupresi. Jadi semua hal ini ada 8 item di sini ini adalah hal-hal yang meningkatkan infeksi dari HPV. Misalnya aktivitas seksual dini, maka dia lebih mudah terpapar HPV. Jadi contact time antara terkena HPV-nya lebih lama. Yang kedua, pasangan seksual lebih dari satu, maka risknya juga akan meningkat lebih tinggi. Apalagi pasangan seksual resiko tinggi, maka akan meningkatkan kemungkinan STD. STD-nya ini akan menurunkan imunitas. Hamil muda juga sama, berarti paparan terhadap HPV-nya kemungkinannya akan lebih tinggi. Dan seterusnya. Ini semuanya hal-hal yang meningkatkan kemungkinan terpapar HPV dan kemungkinan HPV-nya lebih progresif. Yang kedua, yang tidak berhubungan dengan HPV, misalnya sosioekonomi rendah. Nah, sosioekonomi rendah ini sebetulnya maknanya lebih ke kemampuan dan pengetahuan pasien tersebut untuk melakukan akses ke screening ya. Merokok lebih masalah ke imunitas sehingga HPV-nya lebih progres kalau imunitasnya. Genetik juga sama. Terus pasangan tidak dilakukan sirkumsisi ternyata juga meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya progresivitas dari HPV-nya. Walaupun ini tidak yang berhubungan langsung dengan HPV. Kemudian yang kedua, epithelial ovarian cancer. Ya, nomor satu adalah umur, makin tua usia, makin tinggi kemungkinannya. Karena epithelial ovarian cancer ini berhubungan dengan seringnya ovulasi, maka menarche yang lebih dini
Dan menopause yang lebih tua akan mempertinggi jumlah ovulasi. Makin tinggi ovulasinya, maka makin tinggi risk of epithelial ovarian cancer. Dan semakin lama range menopause dan menarche itu ternyata kumulatif risknya naik 2 sampai 7% per tahun tiap ovulasinya. Kemudian yang ketiga adalah endometriosis ya. Tapi ini tipe tertentu dari epitelial yaitu endometrio dan klisel. Kemudian nulliparity, nulliparity ini juga berhubungan dengan banyaknya ovulasi. Semakin nulliparity maka ovulasinya semakin banyak. Yang berikutnya paparan terhadap asbestos dan talek ya. Jadi ternyata dari talek yang dipakai di area groin atau area selangkangan itu bisa masuk ke atas. Kok ada asbestosnya? Ini apa naik-naik ke asbes ya? Terus asbesnya masuk ke sana? Enggak. Jadi ternyata dari talek yang diberikan itu ada komponen mikroskopiknya, ada asbestosnya. Kita nggak mungkin bikin talak tanpa ada komponen asbestosnya. Dan dari cohort analisis yang dilakukan di 2021 itu beberapa ovarian cancer ditemukan ada komponen mikroskopik asbes dan talaknya di dalamnya. Jadi itu disinyalir itu ikut memacu pertumbuhan dari peradangan terjadinya kanker epithelial ovarium cancer. Kemudian pelvic radiation. Pelvic radiation yang diberikan di area pelvic itu memicu untuk terjadinya perubahan. Genetik ini sangat jelas ya dari BRCA maupun Lynch syndrome. Jadi BRCA 1 maupun BRCA 2 namanya BRCA sebetulnya karena awalnya ketemu di breast cancer tapi ternyata berhubungan dengan tipe tertentu di epithelial ovarian cancer. Begitu juga dengan Lynch syndrome. Untuk yang non epithelial ovarian cancer risk factornya tidak jelas jadi tidak saya bicarakan. Kemudian yang kedua, endometrial cancer. Kebetulan yang jelas yang type 1. Type 1 ini sebenarnya klasifikasi lama ya, atau yang kita sebut sebagai grade 1, grade 2. Yang grade 3 itu, yang agresif itu tidak diketahui secara jelas. Untuk yang type 1 jelas paparannya terhadap estrogen. Jadi kalau paparan estrogen ini ada dua ya. Kalau dari eksogen ya pasiennya terapi estrogen yang terus-menerus tanpa abuse dari progestin. Kemudian pemakaian tamoxifen pada pasien breast cancer ERPR positif yang jangka panjang itu meningkatkan resiko. Kemudian yang endogen ya kronik anovulatory obesitas karena obesitasnya itu membuat paparan estrogennya eh, meningkat. Kemudian ada lagi estrogen secreting tumor atau granulosa sel tumor ya dari ovarium yang non epitelial itu sel granulosa yang normalnya memproduksi estrogen dengan stimulasi tapi karena ini suatu cancer granulosa sel tumor dia tanpa koordinasi bikin estrogen terus itu juga akan meningkatkan resiko endometrial cancer. Kemudian yang terakhir adalah gestational trophoblastic disease. Jadi GTD ini baik mola maupun koriokarsinoma yang bentuk malignansi, resikonya meningkat dengan riwayat hamil mola sebelumnya, usianya lebih dari 40 tahun, dan pada keturunan ras Asia dan American Indian. Ya, jadi ini ternyata kita genetically di Asia itu lebih tinggi kena mola. Dan mungkin lebih tinggi lagi di ini ya, di Bandung ya, sampai ada jadi center GTD di Indonesia saking tingginya angka GTN-nya. Baik, itu saja Dokter Nyoto dari saya. Terima kasih. Telah menyampaikan faktor-faktor risiko dari kanker ginekologis. Kita lanjutkan Dr. Primandono yang mungkin menyampaikan mengenai strategi deteksi dini ya. Silakan Dr. Primandono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, guru-guru kami, senior, sejawat semua, Dr. Sunyoto, Dr. Seto, Dr. Hari. Oke. Apa sudah kelihatan ya, Dokter? Sudah. Ya, jadi tadi seperti yang dikatakan Dokter Hari, bahwa setiap tahun kasus ginekologi ini meningkat ya. Kita tidak tahu apakah memang kasusnya meningkat atau
memang karena pasien BPJS yang dulunya takut berobat, sekarang jadi berani berobat karena ditanggung ya, biayanya. Jadi memang kita perlu mengetahui deteksi dini dan tata laksana yang tepat untuk kebaikan pasien tersebut dan memahami faktor resiko bisa sebagai cara untuk mencegah terjadinya proses kanker. Jadi untuk penjelasan ini, untuk faktor resiko, maka kita semua bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan kepada pasien. Jadi faktor resiko yang tadi sudah dijelaskan Dokter Hari, tadi saya mencoba untuk meringkas langsung dari tabel. Jadi kalau faktor hubungan seksual itu yang berkaitan adalah jelas CA cervix, di mana koitus usia muda, sering terjadi metalaplasia dan epitel cervix belum kuat, belum sempurna untuk menghadapi benturan yang bertubi-tubi sehingga akan menyebabkan resiko metaplasi dan displasi dan meningkatkan resiko prakanker kalau itu ada virus HPV-nya. Dan kemudian faktor multipartner dan juga pasangan resiko tinggi. Jadi satu pasangan saja bisa meningkatkan kemungkinan kanker serviks, apalagi multipartner seksual akan terjadi overlapping dari virus HPV dan peningkatan jumlah viral load dari jumlah-jumlah tipe yang masuk. Untuk hubungan seksual yang berkaitan dengan sel endometrium akan meningkat pada wanita yang tidak menikah. Itu karena terjadinya estrogen yang naik dan progesteron yang turun karena yang tidak menikah otomatis tidak terjadi proses kehamilan dan proses persalinan sehingga terjadi anopos estrogen. Begitu juga untuk ovarium. Jadi untuk faktor hubungan seksual tentunya pasien-pasien yang tidak menikah tidak melakukan hubungan seksual dan tidak terjadi kehamilan dan persalinan akan mengganggu keseimbangan hormonal estrogen progesteron. Kontrasepsi untuk kanker serviks sangat membantu ya, terutama pada pemakaian kondom, kemudian pemakaian pil kombinasi COC itu meningkatkan resiko karena terjadinya peningkatan dari kelenjar-kelenjar sekresi epitelia lebih aktif dan tentunya penentu utama adalah ada tidaknya virus HPV yang ikut masuk. Kemudian untuk kanker endometrium, Mempersiapkan. pil KB kombinasi akan meningkatkan, memproteksi terjadinya CA endometrium. Kemudian untuk CA ovarium, pemberian kontrasepsi pil kombinasi dan salpingektomi juga akan mencegah terjadinya kanker ovarium. Faktor jumlah anak pada kanker serviks, jumlah anak eh, akan menyebabkan peningkatan resiko kanker serviks, ya dikarenakan saat persalinan akan terjadi luka pada serviks yang berkali-kali, sedangkan pada kanker endometrium dan kanker ovarium malah sebaliknya. Jadi jumlah anak yang banyak akan menurunkan resiko kanker endometrium dan kanker ovarium. Faktor usia menopause untuk kanker serviks hubungannya tidak jelas. Pada kanker endometrium pada usia menopause akan meningkatkan resiko, apalagi pada pasien-pasien yang terjadi menopause yang lambat. Begitu juga pada kanker ovarium, pada menopause yang lambat akan meningkatkan resiko kanker ovarium. Usia menarche pada kanker serviks tidak ada hubungan yang jelas. Pada kanker ovarium dan kanker endometrium akan meningkat pada kejadian menarche yang dini disebabkan oleh eh, efek dari estrogen yang lebih prominent. Kemudian faktor perimenopause, perimenopause atau menopause, untuk resiko kanker serviks hubungannya tidak jelas, tetapi pada kanker endometrium, pada fase-fase perimenopause, menopause itu akan meningkatkan resiko kanker endometrium karena anopos estrogen. Estrogen yang tinggi akan meningkatkan proliferasi dari sel-sel eh, endometrium. Untuk kanker ovarium yang berkaitan dengan menopause perimenopause itu ya hanya meningkat lemah ya juga karena anopos estrogen. Riwayat keluarga untuk kanker serviks yang HPV CA serviks yang bukan disebabkan oleh kanker serviks yang disebabkan oleh bukan karena infeksi HPV itu hanya di bawah 1%. Jadi kalau riwayat keluarga untuk kanker serviks
buktinya sangat lemah karena sangat jarang sekali. Riwayat keluarga untuk kanker endometrium akan meningkat terutama pada mutasi MMR, mismatch repair, dan MSI, microsatellite instability. Kemudian riwayat keluarga untuk kanker ovarium juga akan meningkat, ya terutama mutasi BRCA, kemudian TP53, fosfat PTEN, fosfat end-tension homolog, dan P13K, fosfatidilinoacetyl kinase. Kemudian faktor obesitas dan diet, pemberian konsumsi karotin, vitamin A, asam folat akan memproteksi resiko terjadinya kanker serviks, dan obesitas akan meningkatkan resiko kanker endometrium, sedangkan pada kanker ovarium, obesitas dan diet hubungannya tidak jelas karena ovarium ini memang multi-hit teori ya. Jadi multi-hit teori artinya banyak faktor yang terlibat untuk kanker ovarium. Merokok jelas akan meningkatkan resiko kanker serviks disebabkan oleh faktor imun dan bahan kimia. Dan menariknya di sini pada kanker endometrium dikatakan merokok bisa menurunkan, ini berkaitan pada wanita yang obesitas, di mana juga selain meningkatkan estrogen yang berlebihan, juga lemak pada obesitas ini, sel lemak pada obesitas bisa beraromatisasi menjadi hormon androgen, dan hormon androgen ini akan bisa berubah melalui enzim aromatase, akan berubah menjadi estrogen, di mana kandungan rokok ini akan menghambat dari proses aromatase enzim ini, sehingga akhirnya menurunkan estrogen dan menurunkan CA endometrium. Ya, tentunya di sini juga ada faktor kontroversi ya, di mana perokok adalah suatu karsinogenik ya. Termasuk pada kasus kanker ovarium, merokok adalah suatu kontroversi. Paparan lain untuk peningkatan kasus CA cervix adalah infeksi HPV dan infeksi sexual transmitted disease yang lain. Kemudian pada kanker endometrium, penyakit lain seperti PCOS, tentunya hiperandrogen juga itu tadi akan bisa beraromatisasi menjadi hormon estrogen, sehingga menyebabkan eh, endometrium menjadi hiperplasia. Penyakit hepar ini biasanya yang paling sering yang meningkatkan resiko CA endometrium adalah fatty liver, di mana fatty liver tentunya akan banyak sel-sel komponen sel lemak yang akan berubah menjadi hormon estrogen, termasuk diabetes, kemudian penggunaan tamoxifen. Tamoxifen ini baik untuk kanker payudara tapi jelek untuk endometrium karena dia termasuk golongan selektif estrogen reseptor modulator. Paparan lain untuk ovarium tadi sudah disebutkan Dokter Hari, termasuk talk ya, talkung, penyakit infeksi, PID, endometriosis, dan pemberian aspirin ternyata bisa menurunkan resiko kanker ovarium. Kemudian faktor resiko kanker ginekologi yang lain yaitu CA vagina, ya, penggunaan dari bahan kimia terutama diethylstilbestrol, kemudian usia di atas 50 tahun, infeksi HPV, rokok, alkohol, ya kurang lebih sama seperti kanker vulva, juga penyakit lichen sklerosis juga akan mempengaruhi faktor resiko dari kanker vulva selain usia tua, faktor infeksi dan bahan kimia. Kemudian GTN juga faktor resikonya adalah riwayat mola sebelumnya, defisiensi vitamin A, defisiensi karotin, dan defisiensi asam lemak tak jenuh. Kemudian pemakaian pil KB yang terus-menerus lebih dari 10 tahun ini juga dikatakan akan meningkatkan resiko terjadinya mola dan faktor bahan kimia, terutama merokok dan karsinogenik yang lain seperti yang dibakar-bakar. Jadi faktor resiko kanker ini ada dua yang memang bisa kita perbaiki, dapat dirubah dan tidak dapat dirubah. Yang dapat dirubah itu misalnya sindroma metabolisme, ya, obesitas, diabetes, hipertensi, perilaku seksual, paparan bahan kimia, rokok, kemudian mengkonsumsi atau defisiensi vitamin-vitamin, terus kemudian kontrasepsi, akan mengurangi dari faktor resiko kanker ginekologi dan juga pengobatan penyembuhan dari infeksi-infeksi HPV, HIV, dan sexual transmitted disease.
Sedangkan faktor-faktor yang tidak dapat dirubah yaitu faktor usia ya, menarche, menopause, faktor genetik, faktor riwayat keluarga, faktor infertilitas, kemudian faktor kelainan hormonal dan faktor paparan diethil etilbestol saat di dalam kandungan dan tamoxifen. Jadi pencegahan berdasarkan faktor resiko kanker serviks yaitu kita bisa melakukan vaksinasi dengan melakukan juga screening deteksi dini, kemudian menghindari bahan kimia, mengkonsumsi makanan tinggi asam folat, vitamin A, vitamin B kompleks, dan edukasi seksual. Untuk pencegahan kanker endometrium kita bisa bergaya hidup sehat, ya, olahraga seimbang, diet 4 sehat 5 sempurna, menghindari terapi estrogen berlebihan, menghindari pemakaian kontrasepsi berlebihan. Makanya sebaiknya saat kita memberikan pil KB kombinasi itu setiap 4 tahun kita harus istirahat 6 bulan sebelum kita lanjutkan untuk pemberian pil KB selanjutnya. Jadi ada fase istirahat tanpa pemakaian kontrasepsi hormonal minimal 6 bulan. Kemudian pemilihan kontrasepsi yang tepat untuk kanker endometrium sangat membantu. Kita bisa memberikan pil kombinasi bila tidak ada kontraindikasi, tetapi kalau ada kontraindikasi kita bisa memakai IUD dengan berhormon ya, levonorgestrel IUD. Kemudian juga meningkatkan atau memperlama masa menyusui, di mana masa menyusui ini akan menyebabkan pseudo infertil sehingga mengistirahatkan rahim dan ovarium. Sedangkan untuk pencegahan faktor resiko kanker ovarium kita juga bisa memakai pil KB kombinasi bila tidak ada kontraindikasi. Kita bisa memperlama proses menyusui, menghindari pemakaian talc atau bahan kimia ya yang lain, misalnya selain talc juga asbes ya yang tidak kita sadari di area genital, kemudian melakukan salpingoverektomi bila sudah punya anak sebagai preventif untuk terjadinya sel ovarium, apalagi di situ di riwayat keluarga ada mutasi PRCA, maka tindakan BSO ini akan sangat membantu untuk mencegah kanker ovarium. Mungkin demikian, Dr. Sunyoto. Terima kasih. Terima kasih Dr. Primanono. Baiklah, demikianlah para sejawat, para peserta tes sekalian. Kita telah mendengarkan paparan dari Dr. Hari Nugroho dan Dr. Primandono mengenai faktor risiko di mana ada yang jelas yang sehingga bisa dicegah atau bisa dihindari, tapi juga ada hal-hal yang masih belum begitu jelas, ya. Dan tadi juga sekalian sudah dijelaskan strategi bagaimana kita mencoba mengurangi angka kejadian kanker ginekologis. Sampai saatnya kita berdiskusi. Mungkin sudah ada yang bertanya, bisa silakan atau menuliskan di chat ya. Ada. Ya, ini sudah ada satu pertanyaan Dr. Haryana Rotama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, kalau di obstetri ada skor Puji Rohayati dan tersering dan screening untuk preeklamsia, untuk faktor risiko pada kehamilan, kalau di ginekologi adakah satu sistem skor atau screening untuk risiko penyakit kanker ginekologi pada wanita yang belum terkena penyakit sebagai langkah antisipasi terjadinya penyakit ginekologi ini di kemudian hari. Terima kasih. Monggo Dokter Hari. Baik, terima kasih Dokter Nyoto, terima kasih Dokter Haria untuk pertanyaannya. Eh, Sampai sekarang belum ada yang yang bikin scoring sistem untuk semua kanker ginekologi gitu, nggak ada. Karena mungkin kasusnya berbeda dengan kehamilan ya. Kalau kehamilan 9 bulan selesai, kalau
diikuti kohortnya 9 bulan itu cukup mudah ya. Terus kontrol teratur, kalau cancer ini agak susah kalau mau mengikuti karena dari paparan sampai terjadinya bisa 25 tahun ya. Yang bikin penelitian sudah capek itu nanti. Tapi sekarang apa scoring sistemnya setahu saya belum ada yang spesifik untuk ginekologi cancer, dokternya. Terima kasih. Baiklah, mungkin Dokter Primanono mau menambahkan. Iya, jadi memang kanker ginekologi ini ya, terutama kanker ovarium itu kita sebut silent killer. Mengapa? Karena ya taunya setelah kejadian. Jadi screeningnya memang sampai sekarang belum ada ya Dokter Sinyoto, Dokter Hari ya. Screening kira-kira orang ini akan berisiko untuk terjadinya kanker ini nih, kalau kita ngelihat skor Puji Rohayati kan sangat sistematis, bagus sekali ya. Ya memang untuk kanker ginekologi ini sampai detik ini untuk screening deteksi dininya tidak ada, sehingga akan terjadi tiba-tiba begitu saja. Makanya kalau di bidang penyakit dalam, silent killernya itu adalah suatu diabetes, penyakit diabetes. Kalau di bidang obgyn ini silent killernya adalah kanker ya, terutama kanker endometrium, kanker ovarium. Jadi memang gejalanya tidak khas, kemudian setelah ada keluhan baru ketahuan. Jadi eh, ya itulah kelebihannya Dr. Puji Rohayati ya. Ya semoga pahalanya selalu mengalir pada beliau. Mungkin itu Dr. Sinyoto. Jadi yang hanya kita lakukan adalah hanya sekedar ya seperti Baik, terima kasih. skor-skor RMI, skor-skor IOTA begitu saja Dr. Sinyoto. Tapi itu bukan seperti skornya Dr. Puji Rohayati yang sangat Prediksi. sempurna, sistematis begitu. Iya. Baiklah, ada pertanyaan berikut dari Dokter Ambang, Dr. Indi Ambang Suryadi ya. Faktor risiko usia tadi ada faktor risiko kanker serviks tadi, ada kehamilan muda, hamil muda. Maksudnya hamil di usia muda ataukah pada kehamilan usia muda atau kehamilan muda? Oh, Dokter Adi. Baik, terima kasih dokter Nyoto, terima kasih dokter Indi. Jadi kehamilan di usia muda, saya izin share screen sebentar ya. Kalau kita melihat penelitian faktor resiko itu nanti yang keluar adalah relatif risk ya keluarnya ya. Jadi bukan pasti terjadi. Kalau kita lihat pada penelitian 1374 wanita ini ya, ini ternyata yang full term pregnancy di bawah misalnya ini di bawah usia 17 tahun dibandingkan 17-19 dibandingkan 20 sampai eh, dua- plus 25 tahun. Ini kita lihat relatif risknya semakin muda itu semakin tinggi ya. Ini entah itu squamous cell versus kontrol maupun adenokarsinoma versus kontrol. Jadi jawaban simpelnya kehamilan pertama di usia muda di bawah 20 tahun itu sudah meningkat. Kalau di atas 25 tahun ini satu ya. Jadi tidak meningkatkan resiko. Tapi begitu di bawah 25 mulai meningkat 1,6, 1,4, tapi tidak terlalu signifikan dibanding yang di bawah 20 tahun, faktor resikonya sampai 2, bahkan ini yang squamous cell carcinoma hampir 3 kali lipat. Jadi bukan hamil usia kehamilannya yang muda, tapi pertama melahirkannya di usia muda dokter Nyoto. Ini karena semakin muda kan berarti hubungan seksualnya makin panjang ceritanya, berarti paparan HPV-nya makin jauh. Sama naik sepeda motor 20 jam sama 5 menit, resiko kecelakaannya besar mana ya? Pasti besar yang 20 jam gitu berarti. Baik, terima kasih Dokter Hari. Dokter Primanono kalau mau menambahkan. Iya, setuju, Dokter Sunyoto. Jadi kalau usia muda berarti faktor resiko yang berkaitan adalah pertama adalah faktor hubungan seksual dini, kemudian faktor usia menarche. Jadi kalau usia muda dia akan meningkatkan resiko kanker serviks karena eh, hubungan seksual dini di mana epitel serviks masih belum matur,
sehingga meningkatkan resiko metaplasi displasi, apalagi ketambahan virus HPV. Tetapi pada usia muda, kalau kita lihat tadi di tabel, juga akan meningkatkan resiko kanker endometrium karena menarche ini akan menyebabkan ketidakseimbangan hormonal, juga akan meningkatkan resiko ovarium. Jadi artinya menikah muda itu meningkatkan resiko 3 kanker. Pertama karena hubungan seksual kanker serviks, kedua karena menarche dini dan juga faktor ketidakseimbangan hormonal estrogen meningkat, progesteron turun Kan kasus-kasus karena resiko meningkatkan resiko CA endometrium dan CA ovarium. sekali itu untuk Mungkin demikian Dokter Sinyoto. pernikahan. Ya, bagaimana Dokter Sinyoto? Kan kita masih cukup banyak menemukan kasus-kasus yang demikian tuh. Eh, Sehingga tugas kita untuk terutama obses ya untuk KIE pada masyarakat mengenai eh, bagaimana sebaiknya usia pernikahan dilakukan. Ya, memang idealnya ya di atas 20 tahun ya mungkin ya Dokter Sinyoto, Dokter Hari dan teman-teman sekalian. Saya kurang bisa eh, menangkap data-data terakhir kapan usia terbaik untuk menikah, tapi Yang yang pasti data terakhir iya sebaiknya di atas 20 tahun itu yang aman dalam kondisi serviks sudah matur, epitelialnya sudah sempurna, yang epitelial silindris dan epitelial berlapis pipihnya sudah matur sehingga akan lebih mengurangi resiko terjadinya metaplasi dan displasi. Dan tentunya sebenarnya saat proses kehamilan di mana wanita itu tidak haid, maka sebenarnya ovariumnya akan istirahat. Jadi selama proses kehamilan 9 bulan itu juga sebagai pelindung dari mencegah kanker ovarium, di mana sebenarnya saat kehamilan yang tidak haid itu akan mem- mem- memberi kesempatan pada ovarium yang selalu luka saat ovulasi, saat pecah telur luka, dan saat terjadinya kehamilan tidak ada ovulasi, dia akan memperbaiki, tubuh kita akan memperbaiki sel-sel ovarium dengan sempurna, itu juga sebenarnya mengurangi resiko kanker ovarium. Jadi ada faktor yang meningkatkan, juga ada faktor yang menurunkan dari untuk resiko kanker ovariumnya. ini ternyata pertanyaan cukup banyak ya. Kita lanjutkan ya. Terima kasih Dokter Hari, Dokter Mandana dan penanya. Ini yang pertanyaan berikutnya dari Dokter Satrio Pamungkas. Izin bertanya lagi, untuk faktor risiko terjadinya kanker serviks karena paparan AIDS HPV virus dari pasangannya yang multi partner. Bagaimana cara melakukan KIE yang baik pada pasien yang sudah terjadi lesi pada kanker serviks? Terima kasih. Jadi KIE pada mereka yang sudah mengalami lesi prakanker. Bagaimana KIE-nya yang terbaik? Terhari. Baik, Dr. Nyoto. Jadi ini mungkin pertanyaan Dr. Satria Pamungkas ini kalau untuk faktor resiko ya terjadinya kanker serviks karena paparan virus HPV dari pasangan yang multi partner. Ini mungkin pertanyaannya agak membingungkan buat saya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah gimana caranya konseling untuk tidak multi partner? Ya ini susah dok ya. Kalau ngomong kamu jangan multi partner ya, ya pasti ya passion otonomi ya. Yang bisa kita kontrol mungkin kita cuma ngomong ya. Eh, karena itu ranah personal ya. Kita cuma bisa ngomong kamu pap smear teratur gitu aja. Dalam konteks gini misalnya ya, kita lihat kalau di negara maju maka kemungkinan dia multi partnernya kan jauh lebih tinggi. Kenapa kok sel serviksnya
lebih rendah atau early detection-nya pun apa early diagnosis-nya pun stage-nya juga lebih rendah ya karena screening-nya tadi. Jadi menurut saya yang bisa kita konseling dan kita bikin ketetapan cuman segeralah pap smear teratur gitu aja dok. Kalau kalau kita konseling kamu jangan multi partner ya kayaknya cuman bisa ngomong aja tapi nggak bisa mencegah gitu aja ternyata ya. Betul, betul, betul. Dokter Prim mau menambahkan? Iya, iya betul sekali karena sudah kejadian berarti ya kita sudah tidak bisa mengatakan seperti hal tersebut. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pencegahan ya, bisa memakai kondom, kemudian pap smear rutin atau vaksin ya, walaupun sudah terjadi lesi Menderita prakanker, kan vaksin dia tersebut tetap masih ada manfaatnya walaupun sudah tidak bisa melindungi 90%. Dan tentunya kadang-kadang pasien itu juga pinter, dok saya tidak mau vaksin, harus apa? Ya berarti pap smear rutin. Kalau pasiennya bertanya, Pak, saya kalau sudah seperti ini saya malas pap smear, ya harus vaksin. Jadi salah satu. Lah kalau pasiennya mengatakan, dok kalau saya tidak mau vaksin dan tidak mau pap smear, bagaimana? Apa pencegahannya? Ya, ya berarti harus datang ke kita setiap 6 bulan ya kita lihat secara langsung. Ya syukur-syukur ada kolposkopi, tapi paling tidak setiap 6 bulan kalau kontrol ke kita lihat langsung serviknya. Kita kan ada data record ya riwayatnya bagaimana dari tiap 6 bulan sebelumnya. Kita kan tahu perubahannya. Ya mungkin itu ya tidak mau pap smear, tidak mau vaksin ya suruh datang aja 3 bulan 6 bulan ke tempat praktek kita. Jadi memang complicated dijelaskan bahwa satu pasangan saja bisa menyebabkan kanker serviks atau apalagi multipartner seksual di mana virusnya tipe virusnya akan overlapping bermacam-macam dan jumlah virusnya viral load-nya akan berkali-kali lipat. pertanyaan berikutnya dari Dokter Aryawan Riyadi. Dokter, izin bertanya, untuk pemberian aspirin dalam pencegahan CA endometrium, teknisnya seperti bagaimana ya? Dan dimulainya kapan? Terima kasih. Pedoman pemberian aspirin Ya untuk mungkin pencegahan. saya dulu atau dokter Wondi dulu dok. Monggo silakan Dokter Hari dulu ya. Baik, terima kasih. Jadi yang dibicarakan Dokter Wondi tadi ya, penggunaan aspirin untuk menurunkan resiko CA endometrium ini adalah hasil research. Saya izin share screen sebentar. Oke, hasil research dari Wang ini ya. Jadi ini menggunakan meta-analisis dari banyak sekali penelitian ya. Nah, ini kalau ditanya teknisnya gimana, ini eh, macam-macam. Dari 1.311 studi ini ternyata yang eligible cuman 19, yaitu 7 case control dan 11 eh, cohort dan satu meta-analisis lain. Dan ini kalau kita lihat teknisnya bagaimana pertanyaannya ya, ini macam-macam. Ini musik ini bikin 1 kali seminggu selama 6 bulan. Terus ini Fortuny malah nggak ngomong berapa lama. Ini ada yang seminggu 2 kali, ada yang macam-macam. Dan kalau ditanya, kebanyakan menggunakan seminggu sekali dokternya toh. Dan itu sebetulnya masih kontroversial juga. Apakah 100% bisa mengurangi atau tidak, masih belum diberikan protokol Anda harus minum aspirin seminggu sekali supaya nggak terjadi CA endometrium dan CA lain itu masih belum ada protokol seperti kalau misalnya kita bandingkan sama pregnancy ya, oh kasih minum aspirin untuk mencegah komplikasi lain-lain itu kan sudah ada ininya. Kalau yang CA endometrium dan CA lain ini belum ada. Tapi dari studi yang meta analisis tadi memang bisa menurunkan. Baik, Dokter Don mungkin menambahkan.
Mulainya kapan tuh yang jadi pertanyaan? Iya, jadi ini memang eh, saya tahu waktu trainee onkologi di Jepang 2017, aspirin dan metformin itu berkaitan dengan di situ itu penelitian di Jepang itu mengatakan bahwa dua hal itu adalah sebagai obat awet muda begitu ya. Jadi kita diskusi antar teman. Jadi mereka itu juga banyak yang minum aspirin dan metformin. Jadi metformin itu dinyatakan sebagai obat awet muda oleh orang-orang Jepang. Saya minta jurnalnya, ya Apa tuh memang untuk ada ternyata. Jadi metabolisme? metformin, aspirin itu adalah semuanya itu adalah memperbaiki sindroma metabolisme. Di mana gangguan sindroma metabolisme, hipertensi, obesitas, diabetes itu akan meningkatkan resiko kanker endometrium dan juga kanker ovarium. Walaupun itu bukan hal yang utama atau satu-satunya ya. Seperti kita tahu kalau kanker ovarium itu suatu multi-hit teori. Multi-hit teori artinya disebabkan oleh banyak faktor, bukan cuma satu dua faktor. Dan di mana aspirin dan metformin ini mereka mengkonsumsi eh, metformin itu walaupun bukan penyakit diabetes dan tidak gemuk, mereka mengkonsumsi metformin itu 500 mg setiap malam. Dan aspirin itu seperti yang dikatakan Dokter Hari tadi betul penelitian-penelitian. Ada yang diminum eh, rata-rata minumnya seminggu sekali, seminggu dua kali dengan dosis rendah 80 mg. Mulai kapan? Ya karena saat itu saya dan teman-teman banyak yang sudah umur sekitar mendekati 40, kayaknya mereka pun juga baru-baru minum dalam dekade beberapa tahun sebelumnya. Artinya di usia 40 itu sudah mulai kita hati-hati terhadap sindroma metabolisme dan disitulah obat-obat yang bersifat menjaga sindroma metabolisme diperlukan tubuh kita. Jadi sebenarnya itu out of label ya Dokter Hari ya. Jadi bukan protokol resmi ya hanya sekedar beberapa penelitian ya yang di Jepang dan di Cina mengatakan begitu. Masih cukup banyak pertanyaan ini. Tapi saya ingin bertanya, ya di dalam keseharian itu kita tahu tadi bahwa di antara faktor risiko adalah pola hidup termasuk pola makan. Dan di dalam keseharian sering sekali penderita menanyakan hal ini pada kita. Artinya makanan-makanan apa yang sebaiknya dihindari supaya tidak terkena kanker atau kegiatan-kegiatan apa. Mungkin Dokter Hari bisa memberi penjelasan. Terima kasih. Maaf dokter, putus-putus tadi dok, bisa diulang dok? Jadi kan di dalam masalah kanker ini kan juga faktor pola hidup itu mempengaruhi ya. Nah, termasuk pola makan. Nah, ini sering sekali di dalam keseharian pasien kita bertanya mengenai hal tersebut. Jadi makanan-makanan apa yang tidak boleh dan apa yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya kanker ini. Itu Dokter Ali. Baik dok. Baik, terima kasih dok. Kalau pola hidup ini, hmm, kalau kita ngomong pola hidup dan ginekologi cancer ya, ini ada yang berseberangan juga. Mungkin saya jawab ada pertanyaan dokter Satrio Pamungkas tadi ya. Ada eh, satunya kanker kalau satunya ngerokok menurunkan kanker endometrium, tapi meningkatkan kanker serviks. Nah ini gimana ini ngerokok apa enggak ini gitu. Jadi susah ya. Di satu sisi kita harus melihat karena kan kanker nggak cuman kanker ginekologi gitu ya. Semua hal dalam pola hidup kita yang meningkatkan radikal bebas, entah itu merokok, alkohol, kurang exercise, itu akan meningkatkan risk in cumulative cancer. Jadi kalau ditanya pola hidup mana yang baik, pola hidup yang sehat dok. Olahraga teratur, eh, makanannya yang baik. Makanan yang baik itu tidak over kalori, tidak under kalori, sesuai dengan kebutuhan. Kalau ditanya ada nggak makanan-makanan tertentu yang berhubungan dengan kanker ginekologi? Makanan tertentu ini misalnya lemak tertentu atau protein tertentu. Jawabannya kalau kita kutip dari Society of Nutrition itu nggak ada dok sebetulnya. Cuman yang bisa beresiko meningkatkan endometrial cancer itu adipose tisunya aja. Jadi kumulatif
kumulatif berarti nutritionnya berlebihan tapi nggak ada yang dibakar. Akhirnya terakumulasi dari lemak, obesitas, BMI-nya naik. Jadi kalau ditanya pola hidupnya sehat, menjaga BMI, kemudian exercise-nya itu bisa menurunkan radikal bebas. Gitu aja deh kalau saya. Kalau semuanya dipikir nanti stres juga, Dok. Enggak. Dan selanjutnya, ada pertanyaan lain? Ya, saya Satu, menambahkan Dr. Sunyoto. satu pertanyaan dari peserta. Ini ada pertanyaan, tapi pertanyaan tanpa nama ya. Pemakaian KB hormonal, apakah cuma pil KB yang meningkatkan risiko kanker tertentu, atau KB hormonal yang lain juga berpengaruh untuk implan? Apakah diperbolehkan pemakaian jangka panjang? Monggo Dr. Hari mengenai KB hormonal selain OC, selain Baik, pil KB. Dok. Ini pertanyaannya KB hormonal, apakah cuma pil KB yang meningkatkan resiko kanker tertentu atau KB hormonal yang lain berpengaruh? Jadi ini mungkin pertanyaannya, apakah kanker kandungan dipengaruhi oleh penggunaan KB hormonal? Ya, kalau tergantung kankernya. Kalau misalnya kanker ovarium tipe epitelial, maka resikonya bisa diturunkan karena bisa menghambat ovulasi dengan KB hormonal. Tapi mungkin di luar kanker ginekologi ada beberapa kanker intrakranial yang bisa dipengaruhi dengan penggunaan depo jangka panjang. Kalau ditanya ini suntik implan mungkin mungkin beda ya, suntik dengan implan. Mungkin saya asumsikan ini adalah progestin, depo progestin long acting ya. Nah, itu memang ada beberapa research, tapi bukan evidence base-nya belum grade 1A yang berhubungan dengan kanker lain intrakranial. Tapi mungkin kalau di ginekologi sendiri enggak terlalu nggak ada masalah ya. Jadi penggunaan KB hormonal apakah meningkatkan kanker ginekologi lainnya? Enggak, malah justru punya efek protektif di endometrial cancer. Gitu mungkin dari saya Dok. Gitu. Dr. Don mau menambahkan, silakan. Iya, Dr. Sunyoto. Jadi kalau KB kombinasi yang mengandung estrogen progesteron itu baik. Jadi meningkatkan, melindungi dari resiko kanker endometrium terutama dan kanker ovarium. Tapi kalau jenis dari KB itu hanya estrogen only atau progesteron only, itu harus hati-hati. Jadi walaupun misalnya progesteron only itu tidak terlalu berpengaruh pada kanker ginekologi, juga bisa meningkatkan tumor di organ lain. Yang bahaya adalah pemakaian KB atau terapi hormon yang hanya isinya hanya estrogen only, di mana faktor-faktor CA ovarium, apalagi CA endometrium, itu terjadi karena estrogen berlebihan. Lalu kita memberikan KB yang hanya atau terapi suri hormon yang hanya mengandung estrogen. Ini begitu berbahaya. Kemudian ada obat-obat yang golongan SERM, Selective Estrogen Receptor Modulator. Nah, ini juga harus hati-hati, sehingga ada beberapa produk yang sudah ditarik dari peredaran, di mana memang obat-obat itu dipakai oleh dokter lain untuk kanker payudara, tapi ternyata obat-obat itu meningkatkan resiko kanker eh, endometrium. Ya, jadi misalnya seperti ya kita tidak bisa menyebutkan nama, tapi intinya SERM ini juga seperti masih kontroversi, kita harus selalu ngecek ketebalan endometrium pada pasien-pasien kanker payudara yang mendapat terapi-terapi hormonal. Kadang-kadang
kalau dia selektif estrogen reseptor modulator, itu hormon itu atau obat itu sifatnya seperti bunglon. Jadi di organ A dia mempunyai sifat seperti estrogen, tapi di organ B dia bersifat seperti progesteron. Nah, ini yang perlu kita cek ya, karena kita dokter kandungan, kita ngecek organ-organ milik kita sendiri. Tidak bisa menyalahkan dari dokter lain yang memberi obat untuk organ yang lain begitu, Dokter Sunyoto. Baiklah, terima kasih Dokter Primadona, Dokter Hari Nugroho. Para peserta sekalian, ini sebetulnya masih banyak pertanyaan yang terpaksa belum kita jawab karena keterbatasan waktu ya. Ya, jadi setelah kita mendengar penjelasan dan berdiskusi ini, maka yang paling penting sebenarnya dalam hal ini adalah terutama mengenai faktor-faktor risiko tadi, kan ada yang bisa dicegah, ada yang bisa dicegah. Nah, terutama yang berhubungan dengan edukasi ya, KIE ya, saya kira perlu sekali. Misalkan mengenai eh, usia perkawinan, mengenai hubungan seks, itu saya kira bisa dicegah dan bisa diberikan edukasi yang baik. Ya, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi dan siang hari ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kita dalam melayani masyarakat sekitar kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin terutama pada pertanyaan yang belum terjawab, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas nama panitia. Baiklah, Dokter Hari, Dokter Primandono, rasanya waktu kita sudah habis, ya. Sekali lagi terima kasih atas paparan, atas masukan dari para narasumber, ya, mengenai hal-hal yang kita diskusikan hari ini. Ya, semoga amal perbuatan kita mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan siang hari ini. Ya, tetap sehat dan tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta, Dr. Ason, Dr. Sunyoto, Dr. Hari Nugroho, dan juga Dr. Primandono. Jadi semua pertanyaan 16 sudah terjawab. Dan seperti biasa nanti setiap hari Rabu depan dan khusus nanti awal bulan depan pada saat puasa nanti tanggal 9 kembali lagi mengingatkan untuk mengundang seluruh sejawat untuk hadir pada offline di Tanya Apa Saja seri spesial ke-200 untuk bisa hadir di Hotel Haris Gubeng untuk offline seminar. Mungkin sekian, terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Dr. Sunyoto, Dr. Primandono, Dr. Hari. Terima kasih Dr. Seto, Dr. Oke. Nyoto, Dr. Mandi.